Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asma'i Abu Ihsanin Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Hadi Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Senior Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Julianti, Bu Asrin Sani, dan Bapak Julian Ramanto, kepada yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Sidik LC MSc, dan Bapak atau Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayatnya. Ya, pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai kehidupan di dunia. Salawat dan salam semoga curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara diizinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LC.MA dengan tema hadis arba'in. Sudah tepat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah serta menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan memasuki hadis keempat, karena memang hadis ketiga, hadis Abdullah bin Umar yang berbunyi bunyal Islamu ala khamsin itu sudah masuk pembahasannya di hadis yang kedua. Oleh karena itu kita langsung masuk ke hadis keempat. Di sini dikatakan oleh al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Wa wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim.
Hadis ini cukup panjang ya, mungkin tidak bisa kita selesaikan satu pertemuan, tapi insya Allah kita diberikan kemudahan untuk mempelajarinya. Amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan an Abi Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Berarti ini rawi hadis kita pada sore hari ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abu Abdurrahman itu namanya kunyah. Kunyah ini dinisbatkan kepada salah satu anaknya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini punya anak banyak. Salah satunya Abdurrahman. Maka suka dipanggil dari bapaknya Abdurrahman. Biasanya yang diambil kunyah itu anak yang paling besar. Jadi kalau kita punya anak 3, misalkan nama yang paling besar namanya Ahmad, maka kita bisa dipanggil Abu Ahmad. Ayahnya Ahmad bernama Abdurrahman. Jadi Abu Abdurrahman ini namanya kunyah, panggilan. Nanti ada yang disebut juga lakop. Nah, lakop itu julukan. Mungkin kalau bahasa sekarang aliyah sekali ya. Itu julukan, itu lakop namanya. Nah ini namanya kunyah. Dan memang kunyah itu nisbatnya kepada anak. Walaupun diperbolehkan nggak punya anak pakai nama Abu juga boleh. Seperti Aisyah suka dipanggil Abu Abdillah, Ummu Abdillah. Padahal tidak punya anak. Tapi yang lazimnya itu kalau punya anak. Jadi dinisbatkan, misalkan saya punya anak perempuan namanya Zahra misalkan, maka bisa dipanggil dari Abu Zahra, dari bapaknya Zahra bernama Fulan. Jadi ini rawinya bukan Abu Abdurrahman, ini panggilannya. Tapi namanya dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Nabi juga punya kunyah. Anak Nabi yang paling besar laki-laki namanya Qasim. Makanya Nabi itu suka dipanggil Abul Qasim. Karena anaknya yang paling besar Qasim. Ada 3, 4, 5 anak yang paling besar. Jangan paling cakep. Yang paling cakep nih, bangga disebut kepada yang paling cakep. Nggak boleh dipanggil yang paling apa? Yang paling besar. Ini Rasulullah suka dipanggil Abul Qasim. Nabi pernah bilang dalam hadis, tasammu bismi wala tasammu bi kunyati. Berikanlah nama anak-anak kalian dengan nama, tapi jangan dikasih nama dengan kunyahku. Itu nggak boleh ngasih namanya Abul Qasim, nggak boleh. Kita punya anak dikasih nama Abul Qasim, nggak boleh. Kalau mau namain Muhammad, Ahmad. Walaupun Abul Qasim itu nama Rasul karena itu kunyah. Jadi kunyah Nabi nggak boleh dikasih nama. Tapi kalau Qasim boleh, kan namanya Qasim. Nanti kalau punya anak Ahmad namanya Abu Ahmad, namanya Qasim. Tapi dipanggilnya apa? Qasim boleh. Tapi kalau Abul Qasim itu tidak boleh. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang namanya Abdullah. Abdullah di zaman itu yang terkenal ada 5. Jadi sahabat yang namanya Abdullah ada 5 yang terkenal. Kecil-kecil. Itu sahabat kecil. Beliau ini Abdullah bin Mas'ud yang paling dewasa. Seperti yang kecil-kecil misalkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat kecil tuh, lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Waktu Nabi meninggal baru umur 13 tahun. Ini namanya Abadilah, sahabat yang namanya Abdullah kecil-kecil itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Zubair bin Awwam, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Nah ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah ada 5 yang tertop di zaman sahabat. Tapi yang tua hanya dia, yaitu Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis kita ini. Jadi biasanya kalau di dalam kitab hadis disebutkan begini, dari Abdullah Rasulullah bersabda. Itu kan kita bingung Abdullah yang mana, karena Abdullah ada 5. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Awwam, Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita baca buku atau Ustadz mungkin kita ngaji di depan Ustadz bilang dari Abdullah Rasulullah bersabda. Itu Abdullah siapa? Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang disebut Abdullah di dalam kitab-kitab hadis itu kalau sahabat maksudnya pasti dia Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lain mesti ada embel-embelnya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah, atau dari kata Rasulullah dari Abdullah itu pasti adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam di zaman Mekah. Jadi waktu Rasulullah dakwah di kota Mekah, beliau ini termasuk orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Masuk Islamnya itu termasuk mula-mula masuk Islam. Bahkan ada yang mengatakan beliau masuk Islam saat orang Islam baru 5.
Jadi dia orang yang ke-6. Ada yang mengatakan dia orang ke-7. Berarti orang Islam di zaman Rasul masih 6 orang dia masuk Islam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ini orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Makanya kata para ulama, orang-orang yang mula-mula masuk Islam itu punya kelebihan istimewa. Ini Abdullah bin Mas'ud juga luar biasa. Jadi dia termasuk orang yang ke-6 atau yang ke-7 masuk Islam. Dan sama seperti kita, misalkan kita punya perusahaan, terus orang-orang yang pertama-tama kerja bersama kita, merintis dari awal itu akan beda. Karena dia adalah orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun. Rasulullah waktu merintis baru dapat wahyu, itu yang mula-mula masuk Islam itu ada 6 orang, diantaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud masuk Islamnya itu sedikit unik. Beliau ini orang miskin. Abdullah bin Mas'ud ini, maaf, perawakan beliau ini orang kecil. Abdullah bin Mas'ud itu kecil, kurus. Bukan sahabat banyak besar-besar. Dia termasuk sahabat yang kecil, kurus. Abdullah bin Mas'ud. Dan miskin. Dia kerjanya ini mengembalakan kambing milik orang Mekah. Jadi orang Mekah yang punya kambing banyak, dia naruh jasa. Wahai pula, mau nggak kambing kamu nih saya gembalakan, nanti uang dapat uang makan, hari itu dapat gajinya cukup uang makan doang. Cukup dikasih makan, minum, selesai. Mau, dan dia kerjanya begitu. Kayak gembalakan kambing, suatu hari dia bawa kambing, dia lagi ngembalain, nggak lama Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq lewat di situ. Terus ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Bakar, wahai pula, wahai anak, wahai orang-orang Abdullah bin Mas'ud, ada nggak susu kambing yang kami ingin minum, kami haus, kata Abdullah bin Mas'ud dan sahabat saya Nabi Muhammad. Tentunya waktu itu nggak disebut Nabi Muhammad karena memang dalam keadaan masih menyembunyikan kenabian. Kami berdua haus, ada nggak susu? Kami minta air susu dari kambing kami. Akhirnya si Abdullah bin Mas'ud bilang, ini bukan kambing saya. Saya itu hanya mengembalakan saja. Ini punya orang Mekah Fulan bin Fulan. Akhirnya Rasulullah dengar begitu bilang sama Abdullah bin Mas'ud, ada nggak kambing kecil, tentunya betina, yang belum disentuh sama jantan, belum sama sekali berhubungan, belum sama sekali. Kambing kecil masih muda, kambing betina di bawah. Dicari sama Abdullah bin Mas'ud, ada kambing masih kecil, betina di bawah di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya sama Rasulullah SAW dipegang itu, tiba-tiba mengembang susunya yang tadinya tidak ada setetes pun dari susu, ketika dipegang sama Rasulullah tiba-tiba mengembang. Kemudian diperah, keluar susunya begitu banyak. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Satu gelas diambil penuh, dikasih kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini lagi Abu Bakar, diperah lagi susu untuk Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah itu suka. Dan di antara hewan yang Rasulullah suka. Makanya para ulama mengatakan kambing itu bagus karena Nabi suka. Kalau suka berarti bagus. Sampai sekarang ternyata dalam kedokteran kambing lebih bagus daripada susu sapi. Dan ini merupakan Rasulullah SAW suka kambing. Kalau Rasulullah suka bau dombanya terasa gitu. Tapi memang itu sehat. Nah, intinya Abdullah bin Mas'ud kaget melihat kambing ini belum pernah disentuh sama jantan yang tidak mungkin bisa keluar susu, ternyata dengan dipegang sama Nabi Muhammad jadi keluar susu. Setelah itu dipegang sama Rasul, terus itu susunya ngepis lagi, lepas, udah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bilang, pasti ini bukan orang sembarangan ini, gitu. Ini siapa? Ada diceritakan sama ini adalah Nabi. Langsung saat itu juga Abdullah bin Mas'ud ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam saat Muhammad dan terlihat mukjizat. Hebat itu tidak pernah lihat mukjizat Nabi, tidak pernah lihat muka Nabi, tapi kita bisa beriman sama Nabi Muhammad. Oleh karena itu Rasulullah suka mengatakan begini, ishtaqtu bi ummati, aku rindu dengan umat. Sahabat bilang, alas Nabi ummatik ya Rasul, bukankah kita umat ya Rasul? Kenapa mesti rindu, kan kita ada di depan? Apa jawab Nabi? Bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabat.
Aku yang aku rindukan itu adalah kaum alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarun. Aku yang aku rindukan itu adalah satu kaum yang datang jauh setelah aku. Mereka belum pernah lihat aku. Mereka bisa beriman kepada itulah umat yang aku rindukan. Berarti kita ini adalah yang dirindukan Rasulullah. Kenapa Rasulullah begitu rindu? Karena bangga dengan kita. Sahabat bisa beriman dengan Nabi cepat karena melihat mujizat-mujizatnya Nabi itu. Kalau kita kan belum pernah, tapi kita bisa beriman sama Nabi Muhammad. Insya Allah kita kuatkan iman kita kepada Nabi Muhammad sampai akhir hayat kita. Dan kita mohon juga kepada Allah semoga anak keturunan kita juga dijadikan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, beliau menjadi tentunya generasi pertama dari orang-orang yang ikuti Rasulullah. Waktu hijrah ke Madinah, Abdullah bin Mas'ud berangkat ke hijrah ke Madinah. Dan ada Abdullah bin Mas'ud tentunya banyak sekali keistimewaannya. Rawi hadis kita ini sore hari ini. Di antara keistimewaannya Abdullah bin Mas'ud itu orang yang paling mengerti dalam Al-Quran. Jadi kita semua kalau belajar tentang tafsir pasti akan banyak mengambil pelajaran dari Abdullah. Karena Abdullah bin Mas'ud ini termasuk mufassir, termasuk ahli tafsir dalam golongan sahabat. Karena sahabat itu semuanya pintar, tapi ada bidang-bidang tertentu yang dilebihkan. Nah, di antaranya Abdullah bin Mas'ud itu sangat pintar dalam ilmu tafsir. Sampai beliau pernah mengatakan begini, ada jalan ayat tidak turun sebuah ayat illa inni a'lam aina nazalat wa mata nazalat wa fi mana nazalat. Tidak ada satu ayat yang turun kecuali saya tahu itu ayat kapan turunnya, mana turunnya, untuk siapa turunnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan kalau ada orang yang lebih tahu dari saya akan datangi orang itu dan saya akan belajar dari orang itu. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Dan kelebihan yang kedua, Abdullah bin Mas'ud itu suka menjadi pembantu Rasul di dalam membawa sendalnya Nabi. Jadi nanti kalau di majelis seperti ini sendalnya itu dipegang teman. Dibilang anak sahibu na'li Rasulillah. Saya adalah sahibu na'li Rasulillah. Saya itu suka bawa sendalnya Nabi. Jadi kalau sudah buka sendalnya itu ditaruh di sini. Pegang langsung, ditaruh di ketiak gitu. Enggak ditaruh di pakai plastik, pakai taruh langsung begini. Dan itu tentunya aman karena sendalnya Rasul itu suci. Tidak mungkin pakai sendal yang najis. Kalau najis malaikat kasih tahu itu najis. Maka Abdullah bin Mas'ud aman megang. Dan Rasul suka bawa tongkat. Kalau duduk tongkat suka ditaruh, dipegang sama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud tukang bawa sendalnya Nabi. Kata beliau, ana sahibu na'li Rasulillah wa sahibu siwak Rasulullah pakai siwak. Itu siwak kalau suka dipegang sama Abdullah bin Mas'ud. Wal wisada, tempat duduknya zaman dulu di Mekah Madinah itu kan pasir ya, tidak ada bukit. Jadi ketika mereka mau duduk itu digelarkan sejadah, sejenis sejadah itu untuk tempat duduk. Itu yang tukang bawa dan tukang beresin itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah kalau mau duduk ditebar begitu, dibentangkan Rasulullah duduk. Kalau sudah pergi dia gulung, dia bawa. Nah ini Abdullah bin Mas'ud nih. Dia bilang saya adalah tukang bawa sendalnya Rasul, tukang bawa tempat duduknya Nabi. Saya juga tukang bawa siwak dan juga tongkatnya Nabi. Itu sebuah kebanggaan untuk Abdullah bin Mas'ud. Walaupun sebenarnya dia itu alim dan sangat mengerti dalam ilmu Al-Quran. Tapi yang dia banggakan bukan ilmunya, tapi dia bisa membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, pendek, kurus, tapi keberaniannya melebihi beberapa sahabat. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW di depan para sahabat nawarkan, man minkum yaqra'ul Qur'an amama Quraisy. Rasulullah pernah bilang begitu. Siapa di antara kalian ini yang mau membaca Quran secara terang-terangan di depan orang kafir Quraisy Mekah? Itu resikonya kalau baca Quran di depan orang kafir Mekah bisa dipukulin, bahkan bisa mati. Tapi langsung Abdullah bin Mas'ud bilang, ana ya Rasulullah. Ya Rasul, saya siap baca Quran di depan orang kafir Quraisy Mekah. Kata Nabi, jangan Abdullah bin Mas'ud, orang ini kecil, sukunya juga suku Hudayl, tidak terlalu besar. Sukunya suku kecil, nanti kalau kamu diapa-apain gak ada yang membela, jangan. Ditanya lagi sama Nabi,
siapa di antara kalian yang siap membaca Quran di depan orang kafir Quraisy Makkah? Langsung Abdullah bin Mas'ud berdiri lagi, saya ya Rasulullah. Oh, karena Abdullah bin Mas'ud sudah semangat seperti itu, dikasih izin. Akhirnya besoknya Abdullah bin Mas'ud ketika orang Mekah lagi pada kumpul di sekitar Ka'bah, dia datang. Langsung naik ke batu yang ada tinggi. Dia baca Al-Quran. Orang-orang Mekah yang lagi dagang, ngedengar orang baca Quran, langsung berhenti dagang. Terus mereka berbondong-bondong mendekati Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dengan enaknya baca Quran dengan teriak. Lihat begitu langsung ini orang kafir Mekah naik, ditarik Abdullah bin Mas'ud. Yang lagi di atas batu lagi baca Quran, ditarik, dipukulin, digebukin. Tidak berhenti, pukulan itu diinjek-injek, dia pikir sudah mati. Orang kafir Mekah pikir sudah mati, ditinggalin. Karena sudah nggak bergerak lagi, ternyata dia bukan mati, mughma pingsan dia, tidak sadarkan diri. Pergi semua. Oh, udah mati, tinggalin. Dia pergi lama, dia sadar, bangun Abdullah bin Mas'ud. Langsung mendatangi Nabi Muhammad. Paknya sudah nggak dikenali sama Rasul. Siapa ini kata Rasul? Berdarah-darah habis muka. Kenapa? Siapa ini? Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Saya tadi baca Quran ya Rasulullah, terus saya digebukin sampai seperti ini. Kata Rasulullah, kan saya bilang jangan kamu nggak ada yang bela dan kamu masih apa? Fisiknya kecil, nggak bisa ngelawan kalau digebukin. Ya Rasulullah, izinkan besok saya mau baca lagi. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Nggak kapok dia bilang, besok ya Rasul izinkan saya baca lagi di depan mereka. Saya mau mati digebukin oleh mereka. Saya pengen mati. Ya, izinkan saya. Jangan kata. Sampai sejak saat ini jangan pernah baca Quran di depan mereka. Itu luar biasa Abdullah bin Mas'ud. Kata para sahabat, Abdullah bin Mas'ud fisiknya memang kecil, tapi keberaniannya luar biasa, mengalahkan orang-orang yang besar. Inilah Abdullah bin Mas'ud. Dan pernah sekali waktu Abdullah bin Mas'ud naik pohon kurma. Dia sedang naik pohon kurma, tiba-tiba angin kencang mengembus. Kencang. Ini kain gomisnya terbuka. Kelihatan tuh betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Karena memang orang kecil. Sahabat-sahabat yang sedang di bawah melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil begitu ketawa. Karena lucu, betisnya kayak anak-anak, betisnya Abdullah bin Mas'ud. Mereka mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Rasulullah melihat, jangan kalian mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu. Wallahi nanti di yaumil qiyamah betisnya itu lebih berat daripada gunung Uhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau remehkan Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil itu, tapi di hadapan Allah dia lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, inilah keistimewaan Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan oleh para ulama, dan insyaallah nanti kita akan ketemu dengan kisah Abdullah bin Mas'ud yang luar biasa ini, dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud ini meninggal tahun 32 Hijriah. Sempat meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis. Ada yang mengatakan 840 hadis, sekitar 840 hadis. Jadi beliau ini termasuk yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Makanya nanti kita akan ketemu dengan beberapa hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang tercatat di dalam kitab hadis, beliau telah meriwayatkan sebanyak 848 hadis atau 840 hadis. Salah satunya hadis yang kita baca di sore hari, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepada kami Rasulullah. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kalimat haddatsana telah berbicara di depan kami Rasulullah, berarti Abdullah bin Mas'ud waktu dengar hadis ini nggak sendirian, tapi beberapa sahabat. Nggak dibilang haddatsani, tapi haddatsana, telah berbicara kepada kami Rasulullah. Nanti waktu itu Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, lalu Rasulullah berbicara hadis. Maka mungkin kalau bahasa kita sedang taklim, jadi bukan Nabi manggil Abdullah bin Mas'ud untuk ngasih tahu, tapi Rasulullah berbicara di depan para sahabat. Dia bilang, haddatsana Rasulullah wa huwa as-sadiq al-masduq. Nabi Muhammad itu adalah orang as-sadiq, yang jujur, yang dipercaya, orangnya yang dipercaya, al-masduq, yang dipercayai. Artinya orangnya jujur, isi pembicaraannya dapat dipercaya. Orangnya dapat dipercaya, pembicaraannya dapat dipercaya. Ini orang yang benar dan dibenarkan. Itu kata para ulama. Maksudnya apa? Karena begini, ada orang yang jujur tapi omongannya salah gitu.
Tapi ada orang yang jujur, omongannya juga bagus, omongannya juga jujur. Karena berita. Misalkan ada seseorang si A nggak pernah bohong, cuman dia dapat berita bohong, terus dia cerita ke orang, kita bilang orangnya jujur tapi beritanya bohong. Kalau Nabi orangnya jujur, beritanya juga jujur, dapat dipercaya. Kenapa? Karena sumber pembicaraan Nabi langsung dari Allah dan malaikat Jibril. Makanya Nabi itu orangnya jujur dan pembicaraannya selalu jujur. Orangnya dapat dipercaya, pembicaraannya dapat dipercaya. Mungkin sebagai contoh begini. Waktu itu Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari diceritakan disuruh menjaga harta zakat. Jadi Nabi ngumpulin zakat di Madinah, karena ada Baitul Mal ya, Baitul Mal. Ini Baitul Mal banyak kurma, karena zaman makan dulu kan makanan pokok yang itu adalah kurma. Abu Hurairah disuruh jaga. Akhirnya penjaga zakat Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah zakat, jaga atau Baitul Mal atau harta zakat tadi dijagain sama Hurairah. Pas tengah malam ada pencuri. Ada pencuri masuk ke Baitul Mal, ngambil beberapa butir kurma. Pas lagi mencuri, ketangkap sama Abu Hurairah. Nah, ditangkap sama Abu Hurairah, kamu coba-coba mencuri Baitul Mal, kamu coba-coba mencuri kas negara. Saya tangkap dan saya akan bawa ke Nabi. Saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Si orang ini ngerayu, dia bilang, minta maaf wahai Abu Hurairah, saya ini keluarga saya miskin, begini-begini, cerita sedih ceritanya. Minta untuk dilepaskan karena dia dibilang saya susah, saya lapar dan seterusnya. Akhirnya Abu Hurairah lepas. Ini kasihan juga, sudah dilepas. Besok malamnya Abu Hurairah lagi jaga, nyolong lagi. Dia lagi ketangkep. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah minta maaf, saya besok saya tidak akan mengambil lagi begitu. Akhirnya dilepas lagi sama Abu Hurairah. Di malam ketiga nyolong lagi, ketangkap lagi sama Abu Hurairah. Dan saat itu kata Abu Hurairah, enggak, kamu saya harus laporkan ke Nabi karena kamu sudah maling 3 kali. Korupsinya, mencuri sudah 3 kali, maka harus saya laporkan. Wahai Abu Hurairah, begini aja, lepaskan saya kasih hadiah untuk engkau lepaskan, aku akan kasih hadiah. Hadiah apa kan Abu Hurairah? Aku kasih amalan untuk amalan apa? Begini. Tapi dengan syarat engkau lepaskan nanti aku kasih amalan. Baik, saya lepaskan kamu tapi kasih amalan. Amalannya, dia bilang, kalau kamu mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Insya Allah kalau kamu baca ayat kursi, setan tidak akan dekat sama kamu. Bahkan ke rumahmu pun tidak setan. Jadi kalau kamu tidur, baca ayat kursi, setan akan lari dari rumah. Setan tidak akan menggodamu selama tidur. Dilepas sama Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, 3 hari berturut-turut ada maling saya tangkap ya Rasulullah. Waktu saya jagain Baitul Mal. Hanya beberapa butir kurma diambil, tapi saya tangkap sampai 3 kali. Yang kali ketiga saya lepas ya Rasulullah. Apa? Kata Rasulullah. Dia waktu yang malam ketiga kemarin, semalam, dia ngasih amalan sama saya. Apa amalan? Kalau engkau tidur, baca ayat kursi. Insya Allah setan tidak akan dekat sama kamu. Rasulullah tersenyum. Apa kata Nabi? Sungguh yang dikatakan itu benar, tapi dia itu pembohong. Ya. Perkataannya benar, tapi yang ngomong itu pembohong. Maksudnya, bagaimana ya Rasul, kata Abu Hurairah? Yang bicara semalam, yang kasih kamu amalan itu adalah syaitan. Setan tukang bohong. Tapi omongannya benar. Baca ayat kursi, setan nggak mau masuk, apa? Nggak mau menggoda orang yang tidur kalau dia tidur membaca ayat kursi. Nah ini yang saya maksud. Omongannya benar, pembicaranya bohong. Tapi kalau Nabi, pembicaranya benar, isinya benar. Inilah Rasulullah SAW. Rasul itu selalu jujur, selalu betul, dan isinya selalu benar, selalu tidak pernah keliru. Itulah as-shadiq al-masduq. Kalau kita kadang-kadang isinya benar, kadang-kadang orang tukang bohong. Ada yang orang yang benar, jujur, tapi isi beritanya kadang-kadang bohong. Kita nggak tahu kalau itu bohong, tapi kita sampaikan. Tapi kalau Nabi jaminan, orangnya jujur, orangnya adalah orang yang selalu bawa berita benar, dan isinya juga benar.
Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia bilang as-sadiq al-masduq, yaitu orang yang dipercaya dan isi beritanya dapat dipercaya, yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah inilah as-sadiq al-masduq. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang baru kita lanjutkan berbicara tentang isinya. Ini kita baru bicara tentang rawinya, sejarah tentang Abdullah bin Mas'ud dan sedikit ungkapan beliau terhadap Rasulullah SAW. Sebenarnya dia dengar itu as-sadiq al-masduq itu karangan dari Abdullah bin Mas'ud untuk memuji Nabi, untuk memuji Rasul SAW. Nah ini menunjukkan satu pelajaran untuk kita. Kita tidak apa-apa untuk memuji Rasul dengan ungkapan bahasa kita. Karena maaf, ada juga di luar sana orang nggak mau memuji Rasul karena Rasul nggak pernah melakukan itu gitu. Misalkan kita sebut begini, Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, kita bilang kekasihnya Allah, itu akan diprotes. Memang Nabi pernah ngomong dia itu Habibullah? Kan nggak pernah. Nah itu padahal memang Nabi kalau bicara tentang dirinya tentunya nggak pernah memuji dirinya. Yang namanya orang hebat yang memuji itu bukan diri sendiri, tetapi yang memuji itu adalah orang luar. Itu namanya orang hebat. Kalau bukan orang hebat, ya dia yang muji diri sendiri, saya adalah begini. Nabi nggak pernah. Nabi itu selalu tawadhu, selalu rendah hati. Tapi kita selalu memuji Nabi Muhammad. Makanya kalau Abdullah bin Mas'ud, ini kalimat dia sendiri, telah berbicara kepada kami as-sadiq al-masduq. Itu karangan Abdullah bin Mas'ud, dan biasa saja, bukan sesuatu yang wah ini bid'ah nih, karena Nabi nggak pernah bilang anak swadikul masduq. Ini kalimat-kalimat, karena maaf sekarang itu kan banyak orang memuji Nabi itu dengan kalimat-kalimat yang indah-indah, yang mungkin Nabi juga nggak ada kalimat itu diucapkan di depan Nabi, nggak pernah. Nabi juga nggak pernah nyebutkan kalimat itu. Tapi orang-orang di zaman setelah Rasul itu memuji dengan kalimat-kalimat yang memuji Rasul SAW. Selama kalimat itu tidak mengandung kemusyrikan dan kalimatnya benar, maka kata ulama tidak apa-apa. Makanya kalau kita, maaf ya, sering mungkin pernah dengar sholawat dustur misalkan, itu kalimat-kalimat atau puji-pujian kepada Rasul yang di zaman Rasul itu nggak pernah diucapkan. Tapi itu bukan sesuatu yang dilarang. Karena memuji Nabi disilahkan saja, yang penting kalimatnya tidak mengandung kemusyrikan dan tidak berlebihan dalam artian memuji bukan pada tempatnya. Kalau memuji bukan pada tempatnya itu namanya berlebihan. Orang hitam gitu bilang, wah ini saya belum pernah melihat wanita yang seputih kamu. Padahal itu nggak putih, itu pendek itu namanya. Artinya memuji bukan pada tempatnya, itu namanya menghina. Bukan memuji, tapi menjatuhkan itu. Nah kalau kita memuji Rasul, semua pada tempat. Yang penting tidak memusyrikkan atau tidak mensekutukan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itulah mungkin mukaddimah di hadis yang keempat. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Jadi kesimpulannya Abdullah ibn Mas'ud ini sahabat Nabi yang meninggal pada 32 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis, dan beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang ulama sukses. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sebagai mukadimah di pembahasan hadis keempat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam isi hadis. Karena isi hadis ini ada dua isi. Yang pertama proses penciptaan manusia, yang kedua tentang proses takdir. Nah, nanti ini bicara tentang takdir. Ini pembahasan takdir ini agak seru juga, karena kalau orang-orang salah memahami tentang takdir, wah ini bahaya. Karena di situ ada kalimat yu'maru bikat birizki, diperintahkan untuk ditulis rizkinya. Berarti rizki kita itu sudah ditulis semua. Akhirnya kalau nggak paham, berarti ngapain kerja? Kan udah ditulisin, kalau udah dapat bakal dapat aja, tinggal uncang-uncang kaki di rumahnya. Ntar kalau dikasih rezeki sama Allah, dikirimin gitu kan sudah ditentukan. Terus kita mau ngapain kerja berat-berat? Atau kalau belum ditentukan juga nggak dapat juga. Nah ini bahaya untuk memahami tentang apa? Dan ini ada di hadis tempat, insya Allah akan kita bahas lebih detail berkaitan dengan takdir. Dan nanti rawan di hadis. Dibilang nanti di situ di hadis ada orang yang beramal soleh, satu langkah lagi masuk surga, meninggal. Ternyata ditakdirin takdirnya buruk, akhirnya satu langkah mau meninggal, tiba-tiba berbalik menjadi tidak beriman, mati, akhirnya masuk neraka.
Ada orang yang maksiat terus. Ternyata takdirnya baik. 1 tahun, satu bulan sebelum meninggal tiba-tiba dia bertobat, akhirnya meninggal masuk surga. Ini kan serem. Ini berbahaya sekali kalau kita nggak hati-hati. Wah, berarti orang-orang yang mabung dulu, tenang, karena takdir nggak tahu. Kali aja sebelum meninggal tiba-tiba apa? Dapat hidayah masuk surga. Ahli ibadah ya belum tentu. Ntar paling jangan sebelum meninggal tiba-tiba takdirnya buruk, taunya maksiat, mati kafir. Nah ini tentunya ini berbicara tentang takdir sangat perlu dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang supaya tidak terlalu panjang pembahasannya. Kalau kita langsung hari ini terlalu panjang, khawatir takut bercampur. Namanya juga jam-jam segini. Kalau kita belajar terlalu banyak juga akhirnya apa? Puyeng juga kan. Makanya kita bagi 2 pertemuan insya Allah. Dan insya Allah Allah berikan kemudahan untuk kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Bisa bertemu lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal. Untuk peserta offline dan online diberikan pertanyaan masing-masing 2 pertanyaan. Yang offline ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi tadi ada baik berbicara baik berkata Arab. Pak, akhirnya dengan keadaan ini kita jadi kadang-kadang nggak berani begitu. Tapi kiranya gue aja suatu sih tahu gitu kan. Kita ngasih tahu sharing yang baik-baik gitu ya di grup atau mungkin secara normal atau non formal gitu, kita jadi gue aja ngasih tahu juga belum benar gitu ya. Itu gimana gitu? Yang baik atau ngajak yang baik-baik tapi kita juga belum baik, itu bagaimana? Apakah kita harus menjadi orang baik dulu? Atau memang ya sudah biasanya kita kasihkan apapun orang yang ya benar. Sebelum yang kedua ini kita ada langsung ya. Jadi yang pertama memang ada perkataan tadi, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Yang pertama, ini kalimat benar, tapi yang mengucapkan ini adalah orang lain, bukannya kita. Kalau saya mau nasihatin orang, saya pengen share baik tentang sesuatu yang kita mau ingin bagi ke teman-teman, tapi jangan prinsipnya, jangan membawa kalimat itu. Kalimat itu diperuntukkan bagi orang yang menerima. Kalau yang mengucapkan saya itu akhirnya menjadi sombong nanti. Jadi saya pengen nasihatin sama kalian semua ya, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah perkataan saya, jangan lihat saya. Itu nggak boleh. Karena itu bahasanya itu adalah kalau kalimat bahasa kita bukan tawadu, itu sombong itu bahasanya. Ya, jangan lihat saya, lihat nih kalimat saya nih. Wah, ini itu nggak boleh. Tapi itu bagus untuk yang menerima. Saya dapat nasihat dari orang ini saya tahu nggak begitu bagus, nggak begitu baik, nggak begitu soleh juga. Tapi saya nggak lihat orang yang penting berkatanya bagus. Nah itulah ungkapan undur maqala wala tandur man qala bagus untuk kita yang menerima. Jadi kalau kita dapat nasihat dari orang, jangan dilihat siapa yang nasihati, tapi isinya bagus apa enggak. Begitu. Jadi untuk yang menerima itu kalimat bagus. Suka ada kalimat lagi yang lebih dahsyat. Hudil hikmata walau min famil kalb. Hudil hikmah. Ambillah kalimat, ambillah hikmah, pelajaran walaupun dari mulutnya anjing. Jadi kalau ada sesuatu yang baik dari mulutnya anjing, ambil itu. Hudil hikmah, ambil pelajaran walaupun dari mulutnya anjing. Kita tahu mulutnya anjing kan najisnya 7 kali suci itu, najis mughalladhah namanya. Nah, Rasulullah pernah bilang idza walabal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilu sab'a marratu lahu nabit turab. Nyucinya aja pakai tanah itu salah satunya. Artinya najis banget, najis yang sangat besar, berat. Tapi kalau ada hikmah dari mulut anjing, ambil. Apalagi dari teman kita, walaupun dia begini-gini, miring-miring sedikit perbuatannya. Sholatnya kadang-kadang gumut dulu.
nggak sholat, lagi ngamut nggak sholat, nggak ada yang begitu. Tapi waktu dia ngasih saran, ngasih share, ngasih apa yang bagus, kenapa nggak diambil? Saat itulah kita keluarkan kalimat undur maqala wala tandur maqala. Lihatlah siapa isi daripada untuk yang menerima. Nah di sini apakah saya itu kalau mau nasihatin orang atau ngingetin orang mau sholat, masih apa gitu, apakah perlu saya juga melakukan lebih dulu baru mengajak orang? Sebenarnya terhadap ilmu itu kita itu ada kewajiban 3. Yang pertama belajar, yang kedua ngamalin apa yang kita pelajari, yang ketiga menyebarkan. Jadi ini 3 harus. Itu sempurna. Belajar tentang sholat, setelah ngerti kita mendirikan sholat, setelah itu kita ajak orang lain untuk mendirikan sholat. Ini yang paling bagus. Tapi kalau saya baru bisa ngerjakan 2, nggak apa-apa. Saya belajar sholat sudah, saya ngamalin sholat, tapi untuk nyampein saya belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting udah gugur 2 dari 1 belum gugur nih. Tadi kan lumayan. Kalau memang saya nggak bisa 2, saya belum bisa belajar tapi belum ngamalin, belum nyampaikan, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah menjalankan 1, tapi kurang sempurna. Dibanding ada orang omongan dari setan, tapi yang ngomongin orang kadang-kadang apa? Cuma kamu belajar, kamu kalau belajar nggak ngamalin, bosan. Akhirnya nggak berani belajar, nggak ngamalin, nggak nyampein karena kamu dosa gede. Akhirnya dan saya nggak belajar, saya nggak ngamalin, nggak nyampe, tapi saya nggak belajar, nggak punya beban. Orang perlu belajar. Kalau dia dengar tapi akhirnya jadi nggak belajar tuh. Padahal dengan tidak belajar, 3-tiganya dia nggak laksanakan. Belajar tidak, mengamalkan tidak, nyampaikan tidak. Ini yang lebih parah. Kalau bahasa mendingan, walaupun mendingan nggak bisa jadi dalil ya. Mendingan yang 1 sudah belajar, walaupun nggak ngamalin tapi masih dapat. Dibanding ini kena beban dosa 3, ini 2. Syukur-syukur dengan kita belajar, ngamalkan, maka gugur di 2. Tinggal 1, menyampaikan. Saat kalau saya baru bisa belajar, tapi belum ngamalin, boleh nggak nyampaikan ini? Boleh. Saya sudah belajar sholat, tapi belum bisa sholat. Terus saya sampaikan ilmu sholat kepada teman saya, boleh. Berarti antum gugur 2. Ngamalkan, belajar, nyampaikan, ngamalin belum, tinggal 1. Ini jadi jangan sampai kita setan masuk nih setan. Kamu baru belajar sholat, udah ngerti, belum ngamalin, nyampein orang, dosa kamu. Ngajak orang tapi kamu sendiri belum mengerjakan, dosanya 2 kali lipat, tambah lagi ditakut-takutin. Akhirnya dia belajar, dia tidak nyampaikan, dia tidak ngamalin, dosa 2 tuh. Gugur cuma 1, cuma belajar. Makanya jangan diterima nih bisikan syaitan. Maka kata para ulama, kalau kita belajar belum bisa ngamalin, tapi ada teman saya bisa sampaikan, maka sampaikan. Di antara 3 ini apa yang bisa kita lakukan? Itu yang terbaik. Jangan sampai saya Ustaz katanya kalau sudah belajar, kalau belum ngamalin nggak boleh disampaikan. Enggak. Kalau kayak begini susah. Ustaz bujangan nggak bisa bicara tentang nikah dong. Ustaz jangan ngomong nikah, Ustaz belum nikah juga. Gimana? Kan nggak mesti diamalin dulu. Saya kan punya ilmu, sampaikan aja. Ustaz belum haji. Saya mau belajar, mau membahas tentang haji. Ustaz gak usah ngomong haji, Ustaz belum haji. Bingung juga nih. Kalau memang ilmu itu harus diamalkan baru disampaikan, susah nanti. Kenapa? Karena itu memang yang paling afdol sudah ngamalkan, sudah belajar ngamalkan, nyampaikan, itu paling sempurna. Tapi kalau belum bisa ngamalkan, paling tidak sudah punya ilmu, sampaikan. Bisa, sampaikan dulu. Kata para ulama, banyak nih orang belajar sholat, dia udah punya ilmu sholat, dia belum bisa sholat nih, belum malas masih melakukan sholat. Terus dia nyampein ke orang itu sholat, boleh jadi dengan berkahnya dakwahnya dia, akhirnya Allah kasih hidayah untuk bisa sholat. Karena nanti akan timbul malu dalam diri. Saya malu. Saya nasihatin tadi kagak sholat, sekarang sholat. Dia sholat dulu, saya gak sholat, itu ada itu naik. Akhirnya sebab dia dakwah, Allah kasih taufik hidayah, akhirnya jadi apa? Jadi bayangkan alangkah sulitnya dan alangkah susahnya kalau orang mau dakwah harus mengamalkan dulu. Karena tidak harus, tapi tentunya yang paling bagus kalau diamalkan, dakwahnya lebih enak. Antum akan cepat diterima. Teman kita aja,
sholat itu hukumnya wajib begini-begini. Dia akan cepat bisa menerima kalau kita sholat. Tapi kalau kita nggak sholat tadi, belajar kemarin aja ya, sholat juga belum. Nah itu memang kadang-kadang agak susah diterimanya karena dia ngelihat kita belum. Kalau orang itu bijaksana, saya nggak melihat dia sholat nggak sholat, yang penting ilmunya benar tuh sholat saya sholat. Tapi kadang-kadang orang itu melihat orang yang membawa ajaran tadi. Nah, makanya di sini kita tidak harus melaksanakan juga, atau mungkin maaf, tidak boleh kadang orang, wah kita ngajak orang kebaikan sementara istrimu belum melakukan itu. Misalkan kita ngajak orang suruh pakai jilbab, istri belum pakai jilbab, kita celak. Ustaz, Pak istri kagak berjilbab. Itu salah. Mestinya jangan ngelihat istri saya nggak jilbab, yang penting saya ngasih nasihat ini benar. Kamu ikut amalkan. Karena kalau kita harus, istri harus berjilbab dulu, putri harus berjilbab dulu, dan saya tidak bisa berdakwah kalau mereka belum berjilbab, ya nggak bisa. Ya, contoh siapa? Ibrahim alaihissalam. Dia itu ngajak orang, tapi ayahnya masih jual patung. Dan nggak bisa orang celaka Ibrahim alaihissalam jual ngajak-ngajak bertauhid, beriman kepada Allah, apa jual patung. Bisa Nabi Lut tetap berjual, tetap berdakwah, disuruh tetap. Tapi dia udah kasih tahu, Pak jangan jual patung. Mungkin udah nasihatin, tapi bapaknya tetap ya udah dia dakwah. Kalau dia harus bapaknya dirubah dulu bisa berubah baru dakwah, bayangkan susah sekali orang mau dakwah. Rasulullah pamannya Abu Lahab luar biasa setengah mati, sudah didakwain nggak mau, akhirnya Rasulullah dakwah. Abu Lahabnya begitu ngaco belum, tapi nggak bisa orang bilang Nabi ngacok-ngacok, pamannya sendiri begitu, nggak bisa digituin karena dia sudah dakwah. Begitu juga mungkin Nabi Lut ya. Nabi Lut itu kan istrinya udah diajakin, tapi Nabi Lut ternyata istrinya masih begitu. Bahkan Nabi Nuh anaknya juga masih nggak mau ikut. Hari tidak boleh dibilang Nabi Nuh dakwah tuh anaknya sendiri kan antum ngelawan dan akhirnya tenggelam juga. Nggak bisa. Itu nggak harus. Kenapa? Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah itu datangnya dari Allah. Engkau tidak bisa memberikan hidayah sampai yang kau mau. Jadi jangan sekali-kali kalau kita diajak sama orang kebaikan terus dilihat daripada anaknya aja masih begitu. Nah ini kadang-kadang penyakit ini. Alasan untuk tidak menerima kebaikan dibawa-bawa pribadi orang itu. Ini nggak boleh. Tadi dibawain kalimat undur maqala wala tadur maqala. Lihat aja omongannya, jangan kau lihat siapa. Masalah dia di rumah itu mungkin dia sudah dakwahi, tapi mungkin hidayah belum dapat. Sudah, yang penting dia ngajarin kita baik. Itu yang harus kita pegang. Jadi maaf, dia di grup kantor kadang-kadang ada temen yang nge-share baik-baik, jangan dia diam sebenarnya. Karena begitu kita melihat suruh jujur mulu. Nah ini ribet urusannya. Jadi kenapa kebaikan itu ditolak gara-gara orang tidak baik? Jangan. Walaupun yang paling bijak itu adalah sebelum kita ngomong kita amalkan, itu akan lebih benar daripada kita bicara tapi kita sendiri tidak beramal. Karena memang orang itu fitrahnya begitu. Katanya ada wabil hal atau ada wabil lisan. Gerakan praktek kita itu lebih mantap, lebih mengena daripada omongan. Kadang-kadang kita nggak pernah sholat, terus kita juga orang sholat. Kadang-kadang terimanya agak berat. Dia sendiri ayo sholat naik tidur di bawah. Nah ini model kayak kayak kali calok gitu, suruh jalan-jalan nggak berangkat. Seperti muadzin, kan muadzin kita nggak bilang muadzin Allah habis itu pulang. Mana muadzin turun kayak ikut muadzin doang. Tapi kan kita nggak bilang muadzin aja nggak sholat, itu sih nggak sholat. Nggak, kita nggak lihat dia, yang penting dia sholat, ngasih tahu waktu sholat, kita datang. Udah gitu nggak usah nyari muadzin. Kalau muadzin nggak datang, dia pulang. Muadzin yang kagak datang menyuruh doang, nggak bisa. Jangan urusin muadzin, yang penting dia ngasih tahu waktu, kamu datang. Sholat aja, muadzin urusan dia dengan Allah. Yang penting kita mendirikan sholat. Nah itulah kalimat itu sangat bagus. Sekali lagi pelajaran untuk kita. Jangan pernah segan untuk memberikan kebaikan kepada saudara kita, walaupun kadang-kadang kebaikan itu belum kita amalkan. Dan bagi kita yang menerima, jangan suka lihat siapa yang memberi, tapi lihatlah apa yang diberi. Ternyata baik, nasihatnya bagus, terimalah.
insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Wallahu a'lam. Kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf SMA untuk memimpin doa bersama. Kami persilakan. Baik, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini dengan wasilah amal soleh kita di sore hari ini, dengan amal soleh kita di majelis ilmu ini, semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah. Allah buka pintu rizki yang halal dan thayyibah, yang bisa membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita insya Allah dijadikan anak yang saleh dan salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi itu yang saya sampaikan. Dikurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.